Apa kabar? Pada baik-baik saja? Pada sehat semua kan? Sehat, Kak. Oke. Tadi gimana nih ngerjain pretestnya? Aku kan kelas 9 gitu kan. Itu pelajarannya kalau nggak salah kelas 8 kali ya. Terus juga udah agak lupa gitu rumusnya. Oh, oke. Jadi nanti kita review materi ulang biar refresh lagi, oke? Oke, sebelumnya mungkin bentar kakak mau share screen dulu. Apa udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Jadi malam ini kita mau belajar tentang gaya dan gerak. Oh, cuman sebelumnya mungkin kakak mau perkenalin diri lagi. Mungkin kalian lupa karena kita minggu lalu nggak ketemu. Oke, jadi nama kakak Salma Resninda Feby Anggraini. Nah, jadi kalian bisa manggil kakak Kak Salma aja. Kalau nanti ada materi yang mungkin kurang jelas menurut kalian, bisa nanya di grup, atau mungkin kalau sedikit lebih pribadi, bisa tanya lewat PC aja, oke? Oke, kita mulai ya. Gerak. Oke, gerak itu berpindahnya sebuah benda dari titik awal ke suatu titik tertentu dan dia punya jarak. Nah, gerak itu sebenarnya ada banyak, cuman dia dibagi jadi 3, gerak lurus, parabola, sama gerak melingkar. Cuman untuk SMP kalian cuman pelajarin gerak lurus. Nah, gerak lurus aja itu juga masih dibagi jadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak sebuah benda yang nilai kecepatannya itu konstan atau sama tiap waktu. Kalau gerak lurus berubah beraturan, itu gerak sebuah benda di mana perubahan kecepatan atau percepatannya di tiap waktu itu konstan atau sama. Nah, rumus-rumus yang sering kepake di gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan itu kurang lebih kayak gini. Nah, gerak lurus beraturan itu kan kecepatan. Nah, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi dari itu bisa kita simpulin bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, dan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin kakak terlalu cepat. Oke, karena nggak ada pertanyaan, lanjut. Sedangkan kita tahu kan, di gerak lurus berubah beraturan itu, kita kecepatannya selalu berubah, yang perubahan kecepatan itu sama di tiap waktu. Jadi, biasanya tuh bisa kita cari bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Maaf, mungkin di sini nggak ketulis. Kakak mau tulis sendiri aja bahwa benar. Mungkin bisa ditambahin sendiri aja kalau yang rumus itu ya. Terus kita tahu kalau
Berarti kecepatannya itu sama dengan kecepatan awal di plus minus itu karena kan gerak lurus berubah beraturan itu bisa percepatan sama perlambatan. Jadi kalau percepatan tandanya itu plus, kalau perlambatan tandanya itu nanti minus. Gitu. Jadi kita ada minus di sininya. Jadi kecepatannya itu nanti kecepatan awal plus minus percepatan dikali waktu. Terus ini bisa kita lihat juga kan, ada grafik dari gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu kalau menurut kecepatan sama waktu, dia itu bikin garis datar. Karena kecepatannya kan sama terus. Tapi kalau menurut jarak dengan waktu, dia tuh bentuk garis yang punya kemiringan. Terus kalau untuk yang GLBB, dia kan ini punya perubahan kecepatan. Jadi kalau menurut kecepatan sama waktu, dia itu garisnya miring gitu. Kalau di jarak per waktu, dia bentuk garis lengkung. Sedangkan kalau menurut percepatan per waktunya, dia juga bentuk garis lurus kayak GLBB yang ini. Nah, kalau dilihat pakai ticker timer itu, kalau GLBB gini, jarak per titiknya itu sama. Terus kalau yang dipercepat, jarak per titiknya makin lama, itu makin jauh. Kalau diperlambat, dia makin dekat. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gaya. Nah, gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang bisa menyebabkan perubahan bentuk benda, perubahan arah gerak, maupun perubahan kecepatan gerak benda. Nah, gaya itu dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu antara lain gaya normal, gaya gesek, gaya dorong, dan gaya tarik. Terus untuk gaya tak sentuh, itu antara lain gaya gravitasi atau gaya berat, gaya listrik, dan juga gaya magnet. Pertama, kita bakal belajar tentang apa itu hukum Newton. Nah, hukum Newton itu dibagi jadi 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu biasa juga disebut sebagai hukum kelembaman. Jadi, bila resultan gaya yang bekerja pada benda itu hasilnya 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau tidak bergerak, ataupun akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi, sigma F itu sama dengan 0 di hukum Newton 1. Ini bisa disebut juga hukum kelembaman, itu maksudnya adalah keadaan di mana benda mempertahankan struktur maupun posisi awalnya. Contohnya itu, kalau mobil itu ngerem mendadak, orang-orang di dalam mobil itu pasti akan seperti terdorong ke depan. Terus kalau mobil itu tiba-tiba menancap gas, orang-orang di dalam mobil itu akan terdorong ke belakang. Lalu setelahnya ada hukum Newton 2, di mana disebutkan di dalam hukum Newton 2, percepatan sebuah benda
itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dan arah percepatan sama dengan arah gaya. Rumusnya itu sigma F sama dengan M kali A. Dengan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja, M adalah massa benda, dan A itu percepatan benda. Nah, contohnya itu kalau meja cuman punya berat 3 kg, kita dorong dengan gaya 15 Newton, dengan meja berat 5 kg, kita dorong dengan gaya yang sama, pasti lebih mudah meja yang lebih ringan atau punya 3 kg tersebut. Terus ada yang terakhir, hukum Newton 3. Ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Atau F aksi dan sama dengan min F aksi. Hukum Newton 3 juga bisa disebut hukum aksi-reaksi. Contohnya itu, roket memberikan gaya dorong dari semburan bahan bakarnya. Karena itu, roket mendapatkan gaya reaksi yang membuat roket bisa bergerak ke atas. Lalu, ada juga gaya gesek. Salah satu jenis gaya, di mana gaya gesek adalah gaya dari dua benda yang saling berhubungan. Dua gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu adalah gaya gesek saat benda itu belum bergerak sampai hampir bergerak. Lalu untuk gaya gesek kinetis, itu adalah gaya gesek yang terjadi saat benda sudah bergerak. Gaya gesek itu dipengaruhi oleh jenis benda, gaya normal benda, dan luas permukaan benda. Rumusnya gaya gesek itu, gaya gesek sering disimbolkan sebagai F kecil. Gaya gesek itu sama dengan mu kali N. Mu itu koefisien gesek, dan N itu gaya normal. Untuk gaya gesek statis, mu-nya bisa disebutkan dengan mu S atau koefisien gesekan statis. Dan untuk gaya gesek kinetis, itu mu bisa disimbolkan sebagai mu K atau mu koefisien gesekan kinetis. Nah, biasanya atau nggak bisa. Gini, gaya gesek statis itu selalu lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Terus kita juga punya apa itu yang disebut gaya berat. Dibedain ya, berat sama massa itu nggak sama. Berat itu masuk ke jenis gaya. Dia juga disebut sebagai gaya gravitasi atau gaya yang disebabkan oleh adanya gravitasi bumi pada benda yang memiliki massa. Jadi kalau benda nggak punya massa, dia nggak punya gaya berat. Gaya berat atau B itu sama dengan massa dikali G. G itu percepatan gravitasi. Biasanya percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk sekarang, apa ada yang mau nanya? Nggak bakal stop share dulu. Apa materinya kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Iya, ada yang mau nanya?
Kakak mau coba lihat pretest tadi ya. Hubungi kakak. Kakak bakal share screen tadi soal pretestnya dan kita bakal bahas dikit-dikit. Oke. Sini. Ini kalian pasti lihat ada di ini kan? Yang ada di modul. Cuman karena ini itu lebih ke biologi, kakak nggak jelasin karena kakak mau fokus ke yang fisikanya aja. Coba dong jawab, ada yang mau nggak? Tumbuhan putri malu dan si kejut saat disentuh memiliki gerak yang disebut dengan? Monastika. Plastik. Oke, pinter. Terus ini, oh ya kakak belum ngajarin ngitung resultan gaya ya. Jadi ini ya. Coba. Kan ini kan sebuah benda dikenai gaya 3 Newton ke arah barat dan 4 Newton ke arah utara. Berarti ini ke arah utara 4. Ini ada gaya sana utara 4 Newton. Terus ada gaya lagi ke arah sini barat 3 Newton. Nah, kalian tuh ngitung resultannya itu arah sini kan, berarti ini bisa karena dia bentuknya sudutnya 90 derajat, ngitungnya bisa pakai rumus Pythagoras biasa. Jadi resultan sigma F itu sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi hasilnya itu 5 Newton di sini. Ada yang kebingungan? Atau bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nih, Pak mau bedain sedikit. Kan di gerak itu kita punya ada yang namanya jarak sama perpindahan.
Jarak itu dia nggak punya arah. Sedangkan perpindahan itu punya arah, atau maksudnya besaran vektor. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda untuk bergerak. Dan biasanya jarak itu dipakai buat kelajuan, bukan ke kecepatan. Karena kecepatan itu vektor. Dan kelajuan itu skalar. Rumusnya sama kayak kecepatan, bedanya cuma di itu, ada arah dan nggak ada arah. Terus kalau perpindahan itu, karena dia punya arah, dia itu cuma panjang perpindahan posisi benda. Jadi dari titik awal ke titik akhir, jarak terpendeknya itu berapa? Jadi contohnya kalau kalian gerak keliling lapangan 400 meter kan kelilingnya. Jarak yang kalian tempuh itu 400 meter. Cuman perpindahan kalian itu 0. Karena kalian kembali ke titik awal. Biasanya nanti ini terjadi di yang biasa ditanya di bab usaha. Itu ada pertanyaan di mana kalau kalian gerak ngelilingin lapangan, berapa besar usaha yang kalian lakukan? Kalau kalian memberi gaya kepada benda yang kalian dorong sebesar 100 Newton, kayak begitu. Itu pertanyaan biasanya menjebak. Jadi kalian jangan 400 kalian kali 100, langsung jawab 0. Kalian nggak pindah. Jadi perpindahan itu bisa disebut sebagai perubahan kedudukan dari titik awal sampai titik akhir suatu benda. Kalau ini kecepatan rata-rata yang ditempuh, itu jarak tempuh pertama dibagi, kalian tinggal bagi jarak tempuh yang kedua, jarak tempuh pertama bagi waktu tempuh pertama, tambah jarak tempuh kedua bagi waktu kedua, terus ditambah jarak tempuh ketiga dibagi waktu tempuh ketiga. Terus kalau udah ditambah itu, kalian tinggal bagi 3. Karena kan kita lihat jarak waktu tempuhnya itu ketiganya sama. Ada yang nemu jawabannya? 44 km per jam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada 4 pernyataan. Buah kelapa jatuh dari pohon, bola digelindingkan di permukaan tanah, drum bergerak menuruni bidang miring, sama bola dilempar vertikal ke atas. Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepatnya itu, buah kelapa jatuh dari pohon itu kan kecepatan awalnya itu kan 0. Karena dia netep di atas kelapa kan. Cuman makin turun, benda itu semakin dekat ke tanah, dia itu makin ditarik gaya gravitasi kan. Jadi kecepatannya tuh makin gede, makin besar. Jadi buah kelapa jatuh dari pohon itu masuknya itu gerak lurus berubah beraturan. Kalau bola digelindingkan di permukaan tanah, itu bisa ada 2 kemungkinan. Dia bisa diperlambat karena ada gesekan sama tanah, sama dia itu
bisa gerak lurus beraturan, alias kecepatannya konstan, karena nggak dipengaruhi sama gaya gesek tanah. Nah, terus untuk drum bergerak menuruni bidang miring, itu juga termasuk ke gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Soalnya makin turun, dia kan makin ditarik sama gaya gravitasi. Terus kalau bola dilempar vertikal ke atas, itu jadinya diperlambat. Soalnya kan dia akan sampai ke sebuah titik tertentu di mana dia akan jatuh lagi. Kayak begitu. Jadi jawabannya itu adalah 1 dan 3. Oh, buat yang terakhir ini, ada yang mau jawab? Mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tiba-tiba direm dan berhenti setelah 3 detik. Perlambatannya ada berapa? 5 meter per second kuadrat. Benar, 5 meter per sekon kuadrat. Oke. Buat adik-adiknya, masih paham materinya sampai sini kan? Paham, Kak. Oke, coba kakak stop share dulu. Mungkin kakak bakal cariin sedikit tambahan latihan soal buat ngeliat sampai mana hari ini kalian nangkap materi.
Oke. Soal pertama, gaya adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan terhadap benda dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Oke, bisa dijawab di chat. Untuk semuanya, jadi nggak usah di PC. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, kayak Z, D, terus nih ada gerak dan bentuk. Oke, semuanya jawabnya D. Iya benar, jawabannya itu D. Jadi seperti yang tadi kita bahas, gaya itu menyebabkan terjadinya perubahan pada gerak benda, baik itu kecepatan gerak maupun arah gerak, dan bisa menyebabkan perubahan pada bentuk benda juga. Oke, ini adalah peristiwa yang terjadi dalam sehari-hari. Yang pertama, es mencair, mobil melaju di jalan raya, air mengalir ke tempat rendah, dan Budi menendang bola. Yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda itu ada di nomor apa aja? Mobil melaju di jalan raya itu tapi menurut kakak itu jawabannya 3 sama 4. Air itu kan, nah yang 2 itu bisa sih sigma F sama dengan 0. Kalau mobilnya itu dikasih nggak digas gitu loh, maksudnya cuman dibiarin melaju dengan kecepatan konstan. Tapi benda yang benar-benar dapat gaya itu menurut kakak itu air yang dapat gaya gravitasi sama bola yang ditendang sama Budi. Jadi jawabannya itu 3 sama 4. Es mencair itu ada yang jawab B. 1 itu nggak ada gayanya, Dik. Es mencair itu bukan karena gaya, tapi karena energi kalor. Nanti itu bakal kita bahas di bab selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyain kenapa jawabannya bisa 3 sama 4, bukan 2 dan 4? Karena mobil yang melaju di jalan raya itu dia nggak pakai gaya, lebih ke pengaruh dari usaha atau energi gerak yang didapat dari mesinnya. Ini ada 2 soal perhitungan. Mulai yang soal pertama itu, diketahui massa balok 2. Terus dia dapat 2 gaya yang arahnya beda. Dan dia nggak punya gaya gesek alias lantainya licin. Berapa besar kecepatannya? Ayo. Nah, ini kan kakak bahas ya, mungkin ada beberapa yang bahas, ada yang B, D, sama C. Oke, jadi gini, F1 itu memberikan gaya sebesar 5 Newton, dan arahnya itu ke F2.
Sedangkan F2 memberikan gaya 3 Newton ke arah F1. Resultan gaya, kan karena itu arahnya berlawanan, maka resultan gayanya itu F1 min F2. Dan didapatkan besar gayanya itu 2 Newton. A itu sama dengan resultan gaya per massa. Jadi 2 Newton dibagi 2 kg. Hasilnya 1 meter per sekon kuadrat. Dan itu ke arahnya F2 karena gaya yang dominan adalah F1. Jawabannya jadi itu B. Oke. Jadi lebih hati-hati ke masalah arahnya juga ya. Karena plus minus di fisika sama matematika itu sangat menentukan. Salah plus min itu bisa salah. Di Aslam bisa dapat C dari mana? Oke, untuk yang gambar selanjutnya, ada mobil memiliki massa 1.500 kg. Jika dia bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, berapa gaya yang bekerja yang pada mobil tersebut? Udah ada yang 2 orang jawab 6.000 Newton. Oke, kita bahas aja ya, mungkin udah nggak ada yang jawab lagi. Kan sesuai dengan hukum Newton kedua, sigma F itu sama dengan M dikali A. Masanya itu 1.500 kg. Percepatannya ada 4 meter per sekon kuadrat. Maka resultan gayanya itu 1.500 dikali 4. Jadi hasilnya 6.000 Newton atau D. Nah, untuk sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Atau udah bisa nge-refresh materi lagi nih yang udah kelas 9? Boleh on mic, on cam. Oke, jadi apakah materi yang kakak sampaikan udah jelas? Atau mungkin kurang jelas? Atau ada yang mau ditanyain? Atau mungkin kakak jelasinnya terlalu cepat? Sudah jelas, Kak. G sama dengan 10 meter per sekon itu, ini ada pertanyaan nih. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat itu dapatnya dari, ya, awalnya itu dari rumus umum gaya gravitasi, yaitu F sama dengan konstanta gravitasi M besar kali M kecil per R kuadrat. Nah, M besar itu gaya gravitasi bumi, M kecil itu benda yang diuji, dan R kuadrat itu R-nya adalah jarak benda tersebut ke inti bumi. Jadi dari penelitian itu didapetin rata-ratanya
setelah F-nya dimasukin ke rumus yang hukum Newton kedua, yang F sama dengan M dikali A itu, dapatnya itu rata-ratanya 9,8 meter per sekon kuadrat. Cuman untuk pemudahan penghitungan, itu dibuletin jadi ke 10 meter per sekon kuadrat. Jadi seperti itu. Oke, udah jelas yang nanya? Ada pertanyaan lain? Terus kan di sini kita tadi belajar ada gaya gesek sama gaya berat. Sebenarnya nanti itu bakalan ada gaya lain lagi. Cuman itu masuknya ke materi yang bakal dibahas di materi yang lain. Ya, untuk gelombang, rapatan, dan tegangan, ya itu bakal ada waktunya sendiri. Soalnya ada pembagian minggu ini tuh materinya apa gitu kan. Kalau udah nyampe, nanti itu bakal dibahas. Kayak gaya listrik sama gaya magnet tuh nggak kakak jelasin di sini, karena itu tuh ada materinya sendiri. Listrik sama magnet kan bakal dibahas khusus. Buat request-nya bakal diituin segera, nanti kakak sampein ke yang koordinatornya, biar bisa segera dibahas. Oke. Oke. Terus juga kan ini kayaknya kakak lihat ada yang udah kelas 9 ataupun mungkin ada yang anak olimpiade nih. Kalian kalau mau nanya-nanya gimana nanti masa-masa SMA ataupun yang anak olimpiade nanya kiat-kiat belajar buat olimpiade tuh kayak gimana, itu boleh banget buat ini japri ke nomor kakak. Kan kalian semua udah tahu kan nomor kakak yang ada di grup itu. Jadi nggak usah segan buat nanya. Kakak on kok tiap hari. Kalian mau ngechat jam 11 malam, 12 malam pun nggak apa-apa. Terus mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, dan mungkin kayaknya ini udah malam, apalagi di daerah yang agak jauh, udah malam banget. Mungkin kita akhirin aja sampai di sini. Cuman mungkin sebelumnya bisa on cam semua yang bisa on cam. Kita dokumentasi dulu, kita foto. Ih, banyak yang cewek ternyata. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, gaya bebas yuk, gaya bebas. Hitungin ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Bentar, kita simpen dulu. Lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya.
Makasih, Kak. Semangat. Iya. Semangat ya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Dadah.